Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana kelas 9 yang selalu saya cintai dan selalu saya banggakan. Alhamdulillah siang ini kita dapat berjumpa lagi untuk belajar materi tentang IPA. Semoga siang ini kita selalu diberi kesehatan dan seterusnya supaya kita bisa menambah ilmu dan moga-moga menjadi bermanfaat. Amin Allahumma amin. Amin. Nah, setelah tadi kalian belajar IPS sama Pak Yasin, sekarang ganti belajar IPA. Dan IPA-nya ini materinya kalau kemarin kan sudah sama Pak Budi Cahyadi itu tentang proses reproduksi hewan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang proses reproduksi pada tumbuhan. Ini juga nanti ya lumayan berat Menarik. materinya. Harusnya Memang menarik, terus Pak. terus terangnya seperti itu. Jadi saya harap kalian itu bisa konsentrasi, buku dipersiapkan. Jadi kalian itu nanti juga selain ada slide yang sudah saya siapkan, nanti juga ada buku yang bisa kalian lihat. Oh, seperti ini prosesnya gitu. Ini Ngomong-ngomong sistem reproduksi, ya. biasanya anak-anak itu sangat suka ini. Nah, itu bab yang awal dulu, Pak. Oh, itu. Reproduksi pada manusia. Oh. Nah, cuman kalau biasanya kalau sudah masuk ke tumbuhan, itu kalau manusia kan paling pilihannya dia reproduksi secara seksual. Udah gitu, Dok. Tapi kalau tumbuhan itu macam-macam, dia ada jenisnya, kemudian proses reproduksinya, dia itu reproduksinya secara seksual atau aseksual, secara kawin atau tidak kawin, terus nanti ada juga secara buatan. Jadi Hmm. pembahasannya lebih banyak di sini sebenarnya seperti itu. Ya, sebentar ya, ini saya siapkan dulu. Kalau mungkin kemarin itu ada satu subbab yang terlewat, itu subbab tentang menstruasi. Itu karena ini juga waktu kita juga terbatas, tidak bisa sebanyak kalau kita tatap muka langsung. Jadi saya harap kalian bisa belajar di rumah, belajar lebih mandiri. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang materi yang sudah kita pelajari, bisa ditanyakan pada waktu daring ini, atau misalkan kepengen tanya di lain kesempatan juga tidak apa-apa, boleh. Terus caranya gimana? Bisa tanya langsung lewat WA, atau kalau pengen dicatat, kalau kemarin sudah pernah saya sampaikan nomor WA, atau kalau mungkin belum dicatat, bisa dicatat nomornya. Nomornya ini 082 242 974 569. Itu nanti bisa tanya seperti itu. Soalnya memang saya tahu ini termasuk materi yang lumayan butuh perhatian. Yang penting ketika tanya lewat WA itu juga dijaga sopan santunnya Ya, ya. betul sekali. Pertama salam, terus kemudian perkenalkan diri kalian, baru kemudian kalian sampaikan unek-uneknya atau pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak Guru. Ya. Ini sudah saya siapkan Pak Eko, cuman karena tadi agak terburu-buru jadi belum sempat pindah ke flash disk. Ini datanya masih ada di HP. Oke, sebentar.
Ya, saya minta mohon sama tim operator untuk bisa menampilkan PowerPoint yang ada di layar laptop. Reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan, ini namanya reproduksi ya. Itu artinya perkembangbiakan. Dispersal artinya pemerencaran alat-alat perkembangbiakan. Nah, ini yang ada di layar kalian ini adalah bunga. Bunga itu merupakan organ reproduksi pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aseksual, yang dilakukan tanpa perkawinan. Yang kedua adalah seksual dengan cara perkawinan. Reproduksi aseksual bisa juga disebut dengan reproduksi vegetatif. Nah, reproduksi vegetatif dibagi dua lagi. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan calon individu baru yang terjadi tanpa peleburan dua buah gamet, jadi tidak terjadi perkawinan sama sekali. Sedangkan kalau vegetatif buatan itu perkembangbiakan dengan bantuan campur tangan manusia. Jadi perkawinannya itu tidak terjadi secara sel jantan dan betina, tapi dibantu oleh manusia. Sedangkan untuk perkembangbiakan seksual atau generatif terjadi pada calon individu baru yang didahului dengan peleburan sepasang sel gamet atau terjadi proses perkawinan. Cara perkembangbiakannya itu ada 4, konjugasi, fertilisasi, partenogenesis, dan kemudian metagenesis. Apa itu? Konjugasi yaitu peleburan dua sel yang belum terspesialisasi disebut zigospora. Kemudian ada fertilisasi, yaitu peleburan sepasang gamet membentuk zigot. Partenogenesis, yaitu ovum tidak dibuahi, dapat menjadi individu baru. Sedangkan metagenesis yaitu pergiliran keturunan di mana reproduksi vegetatif bergantian dengan generatif. Itu untuk macam-macam perkembangbiakan secara seksual atau secara generatif. Yang pertama akan kita bahas dari reproduksi tumbuhan ini ada penyebukan dan pembuahan pada tumbuhan berbiji atau angiospermae. Kalau di buku LKS kalian, ini yang sudah dapat LKS, itu bisa dilihat di halaman 26. Di halaman 26. Itu ada reproduksi tumbuhan angiospermae. Angiospermae itu apa? Angiospermae itu tumbuhan yang berbiji tertutup. Pada reproduksi tumbuhan angiospermae itu ada beberapa kategori. Dilihat dari asal serbuk sarinya. Kalau dari serbuk sarinya itu ada 5. Yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua penyerbukan sendiri yang terjadi selagi bunga belum mekar atau kleistogami. Yang ketiga penyerbukan tetangga. Yang keempat penyerbukan silang dan yang kelima penyerbukan bastar. Penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu proses perkawinan pada tumbuhan. Jadi yang namanya penyerbukan sendiri itu satu pohon, dia menghasilkan sel jantan dan sel betina. Kemudian sel jantan dan sel betina ini dia terjadi proses perkawinan. Itu penyerbukan sendiri. Selanjutnya ada penyerbukan tetangga. Maksudnya tetangga berarti dari satu pohon tadi, kalau sendiri itu satu bunga ya. Sendiri itu satu bunga, dia punya sel jantan, punya sel betina, kemudian terjadi proses penyerbukan. Tapi kalau tetangga itu bisa dari bunga yang lain. Nah, kemudian penyerbukan silang itu terjadi antar pohon. Bisa terjadi seperti itu. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Ini penyerbukan bastar itu bisa kalian lihat di buku. Ini mah kebetulan tidak saya ambilkan langsung dari LKS, jadi
urutannya mungkin tidak sama. Itu bisa kalian lihat di halaman 32. Itu macam-macam proses penyerbukan. Seperti itu ya. Kemudian penyerbukan berdasarkan faktor perantara. Penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami. Ciri-cirinya tumbuhannya memiliki serbuk sari yang banyak, lembut, kering, dan warna mahkota, tidak perlu menarik perhiasan bunganya, tidak ada, dan kalau ada hanya kecil, sederhana dan ringan. Kemudian penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Kemudian yang ketiga penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidogami. Ini ada macam-macam. Yang pertama penyerbukan dengan bantuan serangga. Jadi seperti proses ketika lebah mengambil sari madu pada tanaman, dia itu juga membantu proses penyerbukan. Kemudian ada penyerbukan dengan bantuan burung, kemudian ada kelelawar, dan penyerbukan siput. Yang terakhir ada penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami, karena di alam tidak ada perantara yang cocok dalam proses penyerbukannya. Faktor yang menyebabkan tumbuhan tidak dapat mengadakan penyerbukan sendiri ada yang pertama dioecious atau berumah dua, yaitu serbuk sari dan putik terletak pada individu yang berbeda. Jadi ada dua pohon, pohon yang satu itu pohon yang punya sel jantan, sedangkan pohon yang lain itu ada punyanya hanya sel betina. Supaya bisa terjadi perkawinan itu harus dibantu. Tuh. Yang kedua ada dikogami, yaitu masaknya serbuk sari dan putik tidak bersamaan. Dapat dibedakan protogini, yaitu putik matang terlebih dahulu, protandri, yaitu serbuk sari suatu bunga masak terlebih dahulu, herkogami, yaitu serbuk sari tidak dapat jatuh ke kepala putik, dan yang terakhir adalah heterosili. Kemudian pembuahan pada tumbuhan. Pembuahan atau fertilisasi adalah peristiwa terjadinya peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Pembuahan tunggal terjadi bila setiap pembuahan atau satu kali pembuahan menghasilkan embrio. Pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Pembuahan ganda terjadi dua kali pembuahan yang menghasilkan satu embrio dan endosperm. Pembuahan ganda pada tumbuhan terjadi pada tumbuhan angiospermae. Nah ini kalau angiospermae dia itu bijinya tertutup, contohnya ya banyak seperti mangga, kemudian ada rambutan, itu kan bijinya di dalam. Nah itu proses penyerbukannya. Dia awalnya kan dari bunga. Bunga ada sel jantannya, ada sel betinanya. Sel jantannya itu putih, sel betinanya serbuk sari gitu ya. Kemudian pada bunga ini dia terjadi proses fertilisasi atau pembuahan dan diawali dari nomor 1. Itu tumbuhan yang sudah tua dan mempunyai sel yang sudah matang, yang siap melakukan pembuahan. Di dalamnya ini kalau diperbesar, itu kita masuk kedua ya, pembelahan dulu ya. Pembelahan sel, ada mikrospor, kemudian pembelahan ke meiosis. Setelah itu dia akan menjadi sel telur. Nah, sel telur ini. Sel telur. Nah, sel telur ini kemudian akan dibuahi. Ketika dia sudah dibuahi, dia akan membentuk biji. Nah, ini yang terbentuk yang namanya buah. Nah, setelah itu kemudian akan muncul tunas.
Oke, ini untuk kecambahannya. Nah, ini proses pembuahan juga. Jadi ini adalah sel kelamin yang terjadi proses pembuahan. Bulir serbuk sari membentuk bulu serbuk sari. Kemudian inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Di sini ada inti kandung lembaga sekunder, kemudian inti sel antipoda, sel sinergit, kemudian sel telur atau ovum, inti sel vegetatif di sini, kemudian inti sel generatif 2 dan inti sel generatif 1 di sini. Pembuahan sel telur oleh inti sel generatif terjadi, kemudian pembuahan 2 inti kandung lembaga sekunder oleh sel generatif. Ini terjadi pada tumbuhan Angiospermae. Saat waktu-waktu pembuahan, yang pertama ada porogami, yaitu masuknya sperma ke dalam kandung lembaga melalui mikrofil. Sedangkan bila tidak melalui mikrofil disebut aprogami. Kalazogami yaitu masuknya sperma ke kandung lembaga melalui kalaza, itu bagian dasar ovul yang menyangkutkan nucellus dan integumen pada tangkai biji tumbuhan tinggi. Yang ketiga ada amfiksis, merupakan peleburan ovum dan sperma yang kemudian berkembang menjadi embrio. Yang keempat, ampomiksis, yaitu pembentukan embrio tanpa didahului oleh peleburan sperma dan ovum. Apomiksis menyebabkan terdapatnya lebih dari satu embrio dalam biji dan kejadian ini disebut poliembrio, terjadi bisa karena parthenogenesis, yaitu pembentukan embrio dari sel telur yang tidak dibuahi. Ada apogami, yaitu pembentukan embrio dari bagian lain kandung lembaga tanpa perkawinan. Kemudian embrio adventif, yaitu embrio yang terjadi dari sel-sel lain kandung lembaga. Pemencaran alat perkembangbiakan. Untuk tumbuhan kosmopolit, yaitu tumbuhan yang areal penyebarannya luas, terdapat di mana-mana. Maksudnya setelah nanti terjadi pembuahan, nanti akan terjadi penyebaran biji yang sudah melalui proses pembuahan. Untuk tumbuhan endemik, itu tumbuhan yang daerah penyebarannya terbatas, hanya terdapat di daerah tertentu saja. Misalkan tumbuhan ini dia hanya cocok berkembang di daerah dataran tinggi, maka biasanya itu pemencarannya berada hanya di daerah sekitar daerah tinggi, dataran tinggi. Misalkan dia jatuhnya ke daerah yang datarannya rendah, biasanya itu kemungkinannya bisa tumbuh atau bisa tumbuh tidak dapat berbiji, jadi tidak dapat maksimal. Atau bahkan juga bisa tidak dapat tumbuh karena misalkan faktor ketinggian dan cuaca. Kemudian pemencaran tanpa bantuan faktor luar. Pada tumbuhan rizoma atau tumbuhan menjalar dalam tanah dan pada satu jarak tertentu dari induknya, tunas rizoma muncul di atas permukaan tanah menjadi tumbuhan baru. Kemudian ada bentukan tunas-tunas atau anakan yang tetap berada dekat induknya sehingga menjadi rumpun. Tumbuhan induk pada geragih atau stolon pada jarak tertentu dapat menghasilkan tumbuhan baru. Tumbuhan higroskopis, gerak ini menyebabkan biji terplanting. Pemencaran dengan bantuan faktor luar bisa terjadi karena anemokori dengan perantara angin. Yang kedua ada hidrokori dengan perantara air. Yang ketiga zookori dengan perantara hewan. Itu hampir sama seperti tadi ya, proses pembuahannya. Jadi bisa karena bantuan angin, bisa karena bantuan air, bisa karena bantuan hewan. Kalau karena bantuan hewan ini ada 4 kategori. Yang pertama entomokori, yaitu pemencaran dengan bantuan serangga. Misalkan serangga ini hinggap pada tumbuhan A, kemudian bijinya dia dibawa menjauh dari induknya sehingga terjadilah pemencaran, itu karena bantuan hewan. Kemudian ada ornitokori, yaitu pemencaran dengan bantuan burung. Kiroterokori, yaitu pemencaran dengan bantuan kelelawar, dan mamokori, yaitu pemencaran melalui mamalia. Contohnya sederhana, misalkan kalian di dekat rumah kalian itu kalian punya tanah yang kosong,
dan dia itu tiba-tiba ada satu tanaman yang tidak kalian tanam. Misalkan tidak pernah kalian sengaja membuang biji rambutan, tapi tiba-tiba di sana ada tumbuhan rambutan. Nah, itu bisa terjadi karena tadi ada karena bantuan dari hewan. Kemudian yang keempat ada antropokori. Itu dengan perantara manusia. Ini biasanya kalau tumbuhan yang mau diambil manfaatnya, memang sengaja diambil manfaatnya, itu dengan cara perantara manusia. Jadi dengan dibudidaya. Bisa juga dengan bantuan panas. Nah, oke. Saya harap dengan presentasi yang sudah saya tunjukkan tadi, meskipun waktunya singkat, tapi nanti bisa kalian kembangkan pembelajaran di rumah. Misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, terima kasih Bapak Hilmi yang sudah membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Tadi ada banyak yang disampaikan. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada teman-teman kelas 9 yang ingin bertanya, saya persilahkan. Cukup? Oke, berarti semoga saja apa yang disampaikan itu sudah masuk semua, sudah bisa semua. Kalau misalnya masih ada yang kurang, kalian bisa cari sendiri di buku ataupun kalian bisa manfaatkan internet. Begitu, guys. Iya, Sebagai penutup Pak bisa Hilmi. di apa? Jadi kalian di rumah itu tetap kewajibannya untuk belajar jangan ditinggalkan. Meskipun waktunya untuk daring ini terbatas, kalau biasanya Pak Eko, untuk materi satu materi submateri ini bisa saya sampaikan 2 sampai 3 pertemuan. Karena saking banyaknya. Tapi karena waktu kita juga terbatas, sedangkan apa yang harus dipahami juga banyak. Jadi saya sangat berharap sama adik-adik sekalian supaya nanti di rumah bisa lebih rasa ingin tahunya lebih dikuatkan lagi, nanti bukunya dipelajari lagi. Itu saya cukupkan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih Bapak Hilmi. Kita lanjutkan.